Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. 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 Bapa yang setia, Bapa yang baik, maha mulia, adil dan benar. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur. Shalom, selamat sore saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Yeshua Hamashiach Elohim, firman yang hidup menopang segala makhluk. Jika kita boleh menikmati kasih anugerah berkat Tuhan di sepanjang hari hidup kita, bukan karena oleh kuat gagah kita atau karena kekuatan kita, tetapi semua oleh karena kuasa firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita senantiasa menaikkan pujian, syukur, mazmur kita bagi kemuliaan-Nya, sebab Ia adalah Allah alam semesta, Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, penuh kasih karunia, anugerah berkat-Nya di sepanjang hari hidup kita. Saudara terkasih, betapa kita boleh menikmati berkat Tuhan, baik berkat jasmani terlebih rohani. Kita hidup di dalam kuasa Allah Maha Tinggi, yaitu jika kita hidup di dalam kekuatan kuasa firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Saudara terkasih, jika kita hidup di dalam firman Tuhan, kita hidup di dalam kasih karunia, di dalam roh dan kebenaran.
maka kita akan beroleh kemenangan melawan segala keinginan daging yang senantiasa bekerja di hidup kita, sebab kita adalah manusia debu dan tanah, manusia daging. Saudara terkasih, sebab itu kita harus mematikan segala keinginan daging kita agar kita jangan hidup menuruti nafsunya yang jahat yang membawa kita pada kebinasaan. Saudara terkasih, pada sore hari ini saya akan berbagi firman pada Galatia 3 ayat 2. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara terkasih, firman Tuhan berkata, apakah kamu telah menerima roh karena hukum Taurat atau karena Injil? Saudara terkasih, jika kita, saudara terkasih, menerima roh oleh karena hukum Taurat, kita tidak dapat melakukan hukum Taurat itu, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan pada hukum Taurat, binasalah orang yang melanggar hukum Taurat, yaitu 10 hukum Taurat itu, saudara terkasih, manusia tidak dapat melakukannya. Saudara terkasih, manusia akan binasa jika hidup menerima roh oleh karena hukum Taurat. Kita menerima roh bukan karena hukum Taurat, saudara terkasih, tetapi oleh karena Injil Kristus, oleh karena kasih karunia, oleh karena Yesus Kristus Tuhan, oleh rohnya, saudara terkasih, sehingga kita hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan oleh rohnya yang memberikan kita kebangkitan dan hidup, memberikan kita kemenangan jika kita hidup di dalam roh. Jika kita hidup di dalam roh, kita akan mematikan segala keinginan daging, saudara terkasih. Tetapi dalam firman Tuhan berkata, adakah engkau sebodoh itu? Kamu telah memulainya dengan roh, masakan sekarang kamu mengakhirinya di dalam daging, saudara terkasih. Firman Tuhan berkata, masakan kamu yang telah menerima roh, telah memulainya dengan roh, yang olehnya kamu hidup dan beroleh mujizat yang begitu besar, saudara terkasih, masakan kamu mengakhirinya dengan daging, saudara terkasih. Kita menerima roh, mujizat, kasih karunia, saudara terkasih. Kita beroleh kekuatan, kita disembuhkan, dipulihkan, saudara terkasih. Kita hidup yang di dalam roh dan kebenaran, mempunyai kuasa atas setan-setan, atas iblis, atas segala keinginan-keinginan daging. Semuanya kita kalahkan oleh karena kita mempunyai roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini, yaitu roh Allah itu sendiri, yang oleh karena kita bukan kita terima karena perbuatan, saudara terkasih, bukan karena hukum Taurat, tetapi oleh karena kasih karunia oleh Yesus Kristus Tuhan, yaitu jika kita hidup di dalam roh, di dalam kebenaran, saudara terkasih. Tetapi masakan kita sebodoh itu? Kita yang hidup di dalam roh, memulainya di dalam roh, dan kita mengakhirinya
di dalam daging, saudara terkasih. Daging ini adalah miskin, saudara terkasih. Daging ini adalah miskin, roh-roh yang miskin, yang daripada di dunia ini, saudara terkasih. Kesenangan sesaat, saudara terkasih, kenikmatan sesaat, saudara terkasih, yang menuju kebinasaan bersama dengan dunia ini dan segala keinginannya. Tetapi kita yang telah menerima Roh Yesus Kristus, kita berkuasa, kita, saudara terkasih, kaya akan kasih karunia, saudara terkasih. Kita kaya akan karunia-karunia surgawi, saudara terkasih. Kita mempunyai karunia berbagai macam, dan kita menjadi terang, menjadi garam, bersinar di tengah dunia yang gelap dan bengkok ini. Dan kita bisa mengusir setan, saudara terkasih. Kita dapat menyembuhkan, saudara terkasih. Kita berkuasa atas segala roh-roh yang ada di dunia ini, saudara terkasih. Sebab itu, kamu yang telah menerima kasih karunia yang sebesar itu, yang sungguh hebat, yang sungguh luar biasa, yaitu karunia yang mahal oleh karena korban darah Kristus, Tuhan dan Roh-Nya yang berdiam di dalam diri kita, sehingga kita berkemenangan melawan segala tipu daya iblis, melawan dunia, dan kita bercahaya, bersinar di tengah dunia yang bengkok dan gelap ini. Masakan kamu mengakhirinya dengan daging, yaitu roh-roh yang miskin, roh-roh yang menuju kebinasaan, roh keinginan cabul, kejahatan, saudara terkasih. Betapa Tuhan mencela kita, saudara terkasih, jika kita memulainya dengan roh, masakan kita mengakhirinya dengan daging, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, betapa kita di akhir zaman ini, anak Tuhan yang hidup di dalam roh, di dalam kebenaran, yang hidup di dalam penyertaan, dalam perlindungan Tuhan. Saudara terkasih, ada kuasa atas dirinya, kemuliaan dan bersinar, bercahaya, agar kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita mengakhirinya dengan daging, yaitu roh-roh yang miskin yang daripada dunia ini, saudara terkasih, yaitu daging dengan segala keinginannya, nafsu keangkuhan hidup dengan segala keinginannya, yaitu roh-roh yang miskin yang hanya membawa kesenangan hanya sesaat dan membawa kepada kebinasaan, saudara terkasih. Tetapi biarlah kita senantiasa hidup di dalam naungan Allah yang Maha Tinggi, hidup oleh kasih karunia, hidup di dalam roh, dalam kebenaran, saudara terkasih, agar kita berkenan di hadapan Allah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan janganlah memandang ke kiri, ke kanan, atau ke belakang. Jika kita jatuh, segeralah bangkitlah dan tegaklah berdiri, dan pandanglah Yesus Kristus, Tuhan yang memimpin iman kita, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, saudara terkasih. Yaitu kita harus, saudara terkasih, menyangkal diri, pikul salib setiap hari, dan mengikut Yesus Kristus setiap hari. Sebab hidup sebagai anak-anak Allah ditolak oleh dunia,
saudara terkasih, kita tidak diterima oleh dunia ini. Kita sering mengalami penderitaan, saudara terkasih, aniaya. Bukan daging kita tetapi hati kita sering dianiaya, ditolak, saudara terkasih, disingkirkan. Namun teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Janganlah kamu takut, janganlah memandang ke kiri atau ke kanan, tapi biarlah kita senantiasa memandang kepada Yesus Kristus Tuhan yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan, yang melahirkan kita oleh kebangkitan Yesus Kristus, sehingga hidup kita tersembunyi bersama Yesus Kristus di dalam Allah Bapa. Oleh karena itu janganlah pikirkan perkara-perkara yang di bawah, tetapi pikirkanlah perkara di atas, di mana Yesus Kristus Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebab hidup kita telah mati dan tersembunyi bersama Yesus Kristus Tuhan di dalam Allah Bapa. Saudara terkasih, oleh karena itu apapun keadaan kita, bersukacitalah senantiasa di dalam Allah Tuhan Yesus Kristus. Bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa, dan biarlah senantiasa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan biarlah rohmu senantiasa menyala-nyala untuk melayani Tuhan, agar kita senantiasa bertumbuh, senantiasa hidup di dalam penyertaan Allah yang maha tinggi. Sampai di sini kesaksian firman Tuhan. Biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis dan penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Shalom.